Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syahrizal. Kali ini saya akan mereview sebuah ebook. Ebook ini sebenarnya bikinan saya sendiri, yaitu tips menulis artikel blog yang baik. Di dalam ebook ini itu berisi beberapa kumpulan tips untuk membantu segala hal tentang menulis artikel. Ya, kita lihat hak cipta, oke. Tips menulis artikel blog yang baik. Menulis artikel tentu adalah hal yang pertama dilakukan seorang blogger sebelum mempostingnya, karena tanpa ada artikel, tak ada yang bisa untuk diposting. Bagi para blogger pemula, menulis artikel mungkin memang terbilang mudah, namun untuk membuat artikel yang bagus atau baik, mungkin belum terlalu dapat dikuasai. Untuk itulah kenapa saya membuat ebook ini gitu, karena dari pengalaman saya, menulis artikel itu cukup sulit. Ada beberapa hal yang dapat membuat artikel tersebut itu kurang enak dibaca dan kurang bagus untuk dipublish gitu. Lalu memangnya apa saja keuntungan dari menulis artikel blog yang baik? Pastinya semua blogger pasti ingin blognya dikunjungi dan dilihat banyak orang, bukan? Tapi agar blog kita dikunjungi dan dibaca banyak orang, tentu kita harus membuat para pengunjung betah dan suka. Jika kita menampilkan artikel yang kurang memuaskan, pasti para pengunjung akan tidak betah dan pergi ke blog lain yang punya konten lebih baik daripada blog kita. Mengapa? Karena konten adalah salah satu kunci sukses dari sebuah blog. Dan konten itu adalah artikel-artikel itu. Lalu apa saja kesalahan dari seorang blogger pemula? Biasanya kesalahan yang dilakukan oleh seorang blogger pemula itu lebih ke kerapihan dalam penulisan, penggunaan kata, penggunaan simbol, dan ya masih banyak sih sebenarnya. Lalu bagaimana menulis artikel blog yang baik itu? Ya, ini dia jawabannya, akan saya bahas. Yang pertama itu, usahakan isi artikel cukup panjang. Artikel yang panjang cenderung lebih bisa membuat orang percaya akan isi konten kita, karena mereka berpikir jika artikel panjang, maka orang yang menulis artikel itu paham dan ahli dalam hal tentang isi dari artikel tersebut. Biasanya seorang blogger pemula masih merasa malas untuk menulis artikel yang panjang. Itu faktor-faktornya karena bingung, kurangnya keterampilan dalam menyusun kata-kata, tidak paham dengan isi artikel, malas, lalu tidak terbiasa. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang blogger pemula dapat membuat artikel yang panjang? Sebenarnya yang dimaksud artikel yang panjang adalah artikel yang mengandung informasi lengkap dan juga sekalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pembaca. Oke, langsung saja, ini dia tips-tips agar bisa menulis artikel yang panjang versi saya, dari pengalaman saya ini sebenarnya. Itu biasakan menulis setiap hari gitu. Ada pepatah yang bilang bisa karena biasa. Untuk itulah kalau kamu bisa menulis artikel panjang, itu karena kamu terbiasa menulis artikel panjang. Agar bisa menulis artikel yang panjang dalam waktu singkat, perlu kebiasaan dari kita. Terkadang kita cepat merasa bosan ketika sedang menulis. Ya, saya yakin jika Anda blogger pasti pernah merasakan yang hal seperti itu, dimana Anda mencapai titik jenuh dimana Anda sudah malas menulis meskipun artikel Anda belum selesai gitu. Itu karena kita belum terbiasa dengan menulis seperti itu. Intinya perbanyaklah rutinitas menulis. Lalu yang kedua itu berbahasa basi. Cobalah untuk berbahasa basi sebelum menyampaikan informasi yang kita maksud kepada para pembaca. Tapi ingat, berbahasa basilah sesuai dengan topik yang dibahas dalam artikel tersebut. Jangan berbahasa basi dengan hal-hal yang membuat para pembaca jadi bosan. Hal ini juga dapat mendekatkan kita sebagai penulis kepada para pembaca dari blog kita. Yang saya maksud berbahasa basilah itu, kita kayak lebih mendekatkan diri kepada pembaca. Kayak kita menulis say hi dulu, pembukaan, lalu kita berbahasa basi, apakah kalian, jika pokoknya lebih ke komunikasi ke para pembaca. Lalu juga penutupnya, semoga artikel ini dapat bla bla bla, itu berbahasa basi juga dapat membuat artikel cukup panjang. Terus yang ketiga itu informasi lengkap. Bila artikel kalian masih pendek, mungkin kalian perlu mencari informasi yang lebih, namun tentu saja masih dalam topik yang dibahas dalam artikel. Penjelasan yang detail dapat membuat artikel kita berkualitas dan memuaskan para pengunjung blog kita.
Karena kan orang itu mencari searching masuk blog-blog orang lain itu kan untuk mencari informasi. Dan informasi itu ibaratnya sebuah sajian di sebuah restoran. Kalau sajian itu nggak enak, otomatis kan para pengunjung jadi nggak suka, nggak betah, dan akan pergi ke restoran lain. Ini sama aja kayak di blog atau situs. Kalau blog atau situs memiliki artikel yang ya kurang memuaskan, mungkin para pembaca atau pengunjung juga akan pergi ke blog yang lain gitu. Sama aja sih intinya. Ini informasi itu harus lengkap. Bila artikel kalian masih pendek, mungkin kalian perlu untuk mencari informasi yang lebih, namun tentu saja masih dalam topik yang dibahas dalam artikel. Penjelasan yang detail dapat membuat artikel kita berkualitas dan memuaskan para pengunjung blog kita. Ya, begitulah awal gimana cara agar artikel kita itu panjang. Bukan panjang sih, lebih ke ya tidak tidak hanya sebatas isi artikel pokoknya semakin panjang artikel itu semakin lebih membuat bukan bayangan sih, gambar nilai dari sebuah artikel tersebut itu lebih tinggi. Intinya lebih lengkap, lebih baik, lebih memuaskan. Dan saya pikir cukup sampai di sini aja video ini. Semoga dapat bermanfaat. Bahasan selanjutnya akan saya bahas tentu saja di video berikutnya. So, sampai di sini saja. Wassalamualaikum. Saya Rizal Zali.